membebaskanmu dari kegelapan ke dalam kerajaan putraku yang terkasih. Kolose 1 ayat 12-13. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ada dua hal yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengucap syukur dengan sukacita. Ketika seorang Kristiani menemukan dirinya dalam situasi yang sulit, dia harus segera bersyukur kepada Bapa dalam nama Yesus Kristus dengan kuasa Roh untuk menjaga hatinya dari mengeluh dan resah. Iblis masuk ketika seorang Kristiani mulai mengeluh, tetapi ucapan syukur dalam Roh mengalahkan iblis dan memuliakan Tuhan. Ucapan syukur harus menjadi gaya hidup orang percaya yang berkelanjutan. Kita telah mengalami kasih karunia Tuhan, dan sekarang kita dimampukan oleh kasih karunia untuk bersyukur atas semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ayat 12 terus memberitahu kita bahwa kita dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat kekal Allah, dan kebenaran ini saja seharusnya membuat hati kita terus bersyukur. Yang kedua, dibebaskan dari kuasa kegelapan dan diadopsi sebagai anak-anaknya. Hal yang ingin disampaikan di sini berarti secara harafiah untuk merebut dari musuh. Amplified Version mengatakan Bapa telah menyerahkan dan menarik kita kepada dirinya. Allah membebaskan kita dari dosa dan kematian ketika Yesus mati menggantikan kita dan menanggung hukuman atas dosa kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, hanya Tuhan yang bisa. Lalu apa dong posisi baru kita? Petrus menyatakannya dengan sangat sempurna. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kata untuk kudus dalam 1 Petrus 2 ayat 9 adalah kata Yunani hagios, yang berarti dipisahkan, disucikan. Jadi yang suci di sini mengacu pada seseorang yang dipisahkan untuk tujuan khusus. Kita adalah orang-orang kudus, jadi walaupun kita memang sekarang berada di dunia, tetapi kita harus melihat diri kita berbeda dari dunia. Standar dunia bukan lagi standar kita. Kita memiliki rumah baru dan adalah bagian dari keluarga baru. Seperti analogi perahu dari Steve Lawson, kita ada di dunia tetapi bukan dari dunia. Kita harus memiliki perahu di air, tetapi tidak ada air di dalam perahu. Sebagai orang-orang kudus, kita telah dipindahkan dari kegelapan ke terang, perbudakan menuju kebebasan, dari rasa bersalah ke pengampunan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bersyukur sekali Engkau telah mengadopsi kami menjadi anggota kerajaan surga. Ingatkan kami untuk memiliki gaya hidup yang selalu bersyukur kepadamu, dan hidup yang dengan mindset baru sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan-Mu, supaya kami memberitakan perbuatan-perbuatan besar-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Please consider to hit the like, share, and subscribe button so that this video can reach many more people who needed to hear this.